Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Masih sehat? Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu, dari slide ini kita lihat bahwa standar nasional pendidikan ini mengalami dinamika, perubahan, selalu perubahan. Dimulai kemarin tuh PP nomor 19 tahun 2005. Setelah itu berubah PP nomor 13 tahun 2013. Baru yang terbaru PP nomor 57 tahun 2021. Kalau Bapak Ibu searching di apa, muncul lagi yang terbaru nomor 4 tahun 2022. Tapi ini sifatnya hanya revisi ya, revisi sebagian kecil dari yang PP nomor 57. Nah, ini dia Pak. Jadi dari sini ya, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah perubahan sesuai dengan perkembangan ya. Nah, untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu di Indonesia ini diperlukanlah SMP yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang menyelenggarakan pendidikan harus mengacu ke standar nasional pendidikan ini. Kita tahu kan Indonesia ini luas, dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Dan beragam-ragam karakteristiknya, geografisnya, sosial, budaya, ya kan? Lalu bagaimana pemerintah untuk menentukan standarnya atau indikatornya bahwa madrasah atau sekolah se-Indonesia itu sama? Disinilah pentingnya ada standarisasi. Kalau nggak ada, bisa orang Papua mengatakan pecel saya yang paling enak, ya kan? Orang Medan, oh enggak, pecel kami yang paling enak. Masing-masing mengklaim yang terbaik, ya kan? Disinilah pentingnya ada standar yang semua penyelenggara harus memenuhi. Kemudian standar nasional ini merupakan kriteria minimal. Bapak Ibu, apa arti kriteria minimal? Hah? Ya serendah-rendahnya, serendah-rendahnya. Kalau nggak dipenuhi ini gimana? Ini serendah-rendahnya. Kalau nggak terpenuhi, tentu sebutannya kan di bawah minimal lagi. Jadi jangan cerita mutu lah. Jangan menyalahkan sekolah lain. Terlalu serius sekali Bapak Ibu. Nah, kita lanjut aja cepat aja. Jadi ada lingkup standar nasional pendidikan itu. Kalau kita lihat apa ini edarannya, dimulai dari umum, setelah itu SKS, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses penilaian. Kalau dalam hal ini dari 3 perubahan SNB tetap sama ya, 8. Ini apa yang tahu bedanya? Bedanya kalau sebelumnya urutan pertama itu standar isi, tapi sekarang urutan pertama standar kompetensi. Ya, itu aja bedanya. Menandakan apa itu? Menandakan apa? Menandakan SKS itu ya, merupakan rujukan, panduan, pedoman untuk yang lain-lainnya. Karena kan tujuan dari anak itu ke madrasah atau sekolah kan dalam rangka kelulusan kan. Jadi pemerintah ada menetapkan standar kelulusan itu. Apa saja itu mari kita bahas. Ya. Jadi sebelum ke situ kita jelaskan bahwa SMP ini digunakan oleh pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Wajib hukumnya jalur pendidikan, semua jalur pendidikan
Ini kan kalau pendidikan ada formal PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kalau tingkat aliyah, jalur pendidikan apa nih? Bu ini PAUD. Ya, menengah. Kita berada menengah. MI dan sanawiyah dasar. Oke. Ini sudah, kita lanjut. Nah, SMP sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Bapak Ibu, ya, SMP ini dijabarkan dari Undang-Undang Dasar juga. Hierarkinya begitu. Mulai Undang-Undang Dasar 45 turun menjadi Undang-Undang Sipiknas, dari Undang-Undang Sipiknas turunlah PP ini. Dari PP ini nanti turunlah SKL. Dari SKL ini standar-standar yang lainnya, ya. Nah, sekarang kita masuk tentang standar kompetensi lulusan, yaitu standar sebenarnya merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. SKL ini dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, ini yang agak perlu Bapak Ibu ingat ini. SKL digunakan penentuan kelulusan. Jadi, ya, kalau anak belum tuntas standar kompetensi lulusan, maka tidak dibenarkan anak itu lulus. Kemudian SKL acuan pengembangan 8 standar nasional pendidikan yang lainnya. Kemudian SKL pedoman penentuan kelulusan kecuali PAUD. Nah, kemudian SKL itu berbeda-beda setiap tingkatan. Berbeda-beda setiap tingkatan. Tidak sama SKL pendidikan dasar dengan SKL pendidikan menengah. Demikian juga kejuruan. Kita lihat, kalau pendidikan dasar ini dia, MI dan sanawiyah hanya dalam rangka penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi. Hanya ininya targetnya, SKL-nya. Tahu ada yang mengajar di sanawiyah, Ibu Erina ngajar sanawiyah kan? Dalam hal pengetahuan tak usah terlalu apa kali, terlalu tinggi kali sampai materi SMA lah Bapak sama Ibu sampaikan ke anak. Enggak. Tugas kita kalau sanawiyah hanya pada level penanaman karakter aja. Ya. Kemudian kompetensi literasi dan numerasi. Bapak Ibu, khusus literasi ini, Indonesia menyedihkan berada di ranking 76 dari 78 negara. Itulah ranking tingkat literasi peserta didik kita. Kalah kita dengan negara Vietnam. Baik, kalau untuk pendidikan menengah umum seperti kita lihat, ini SKL-nya difokuskan pada pengetahuan. Jadi di sanawiyah sudah selesai penanaman karakter. Diharapkan siswa-siswa kita itu keluar dari sanawiyah SMP berkarakter. Ya, begitu aliyah SMA fokus pada pengetahuan kognitif. Kenapa? Karena ini bekal siswa kita untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan SKL kejuruan seperti SMK itu difokuskan pada keterampilan. Kenapa? Agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Tahu bedanya nih Bapak Ibu? Kalau ingin cepat kerja, memiliki skill, keterampilan, masukkanlah anak kejuruan. Karena SKL-nya ini keterampilan. Tapi kalau anak kita
tamat dari sanawiyah mau melanjutkan ke perguruan tinggi, masukkanlah ke aliyah atau SMA. Sekarang kita masuk standar isi ya. Jadi cluenya 8 standar itu SKL sebenarnya. Dalam rangka ke situ, baru yang ini mengacu ke situ. Standar isi, kriteria minimal menyangkut ruang lingkup materi. Ini berkaitan dengan materi ajar. Dari standar isi ini ya, maka bukti fisiknya adalah dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Itu. Kemudian masuk juga standar proses. Yaitu standar proses ini standar seorang guru mengajar di kelas. Kalau nggak sesuai standar ini, apa namanya? Berarti guru mengajar di bawah standar. Kalau ngajar di bawah standar, jangan berharap pembelajaran itu berkualitas. Karena ini sudah diteliti nih, pakar-pakar ini yang mulai. Apa standar seorang guru mengajar kelas itu? Yang pertama harus punya perencanaan pembelajaran. Itulah silabus dan RPP. Kalau orang Bandung bilang RPP, saya ketawa. RPP, itu aja orang Sunda. Kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana ya, rencana di RPP itu. Ya kan? Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Siapa yang menyusun perencanaan pembelajaran ini? Pendidik. Ya kan? Kemudian bagaimana pelaksanaan standar pelaksanaan pembelajaran itu di kelas seorang guru? Ini dia. Harus interaktif. Harus inspiratif. Menyenangkan, menantang, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, dan seterusnya. Kalau saya buat rumusnya itu 2I 3M. Seorang guru mengajar di kelas standar minimalnya harus 2I 3M. I yang pertama harus interaktif. I yang kedua inspiratif. Baru menyenangkan, menantang, memberikan ruang yang cukup bagi ide-ide. Sekarang ini kan kepala madrasah ini, wakil guru. Introspeksi, coba merenung kita. Sudahkah guru-guru saya memenuhi kriteria minimal ini? Kalau belum, itulah makanya kepala madrasah itu salah satu tugas utamanya melakukan supervisi. Karena banyaknya tugas kepala madrasah itu, maka dia tidak dibenarkan mengajar lagi di kelas. Karena saking apanya. Tapi penilaian proses. Tadi kan ini. Nanti ada dua berbeda ini. Di sini kan standar proses seorang guru itu menilai penilaian proses pembelajaran. Nanti ada standar penilaian. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Standar proses di sini ada penilaian proses pembelajaran. Ini digunakan untuk penilaian atau asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bukan ke murid. Penilaian di sini bukan ditujukan kepada peserta didik ya, tapi ke gurunya. Bagaimana silabus dan RPP-nya? Itu perencanaan. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan 2I 3M tadi? Itu. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini satu pendidik. Salahnya bukan pendidikan. Satu pendidik. Guru itu sendiri. Ibu Erlina pernah menilai diri sendiri? Macam mana itu bentuknya? Kemudian penilaian ini dilakukan sesama pendidik.
Iya, sesama guru. Jujur, adakah pernah melakukan ini? Pernah, Pak. Nilailah diriku. Siapa yang menilai Bu? Ya teman Teman sendiri. sejawat, Pak. Teman sejawat ya. Suruh masuk aja, kita ngajar sebenarnya di belakang. Iya. Ada nggak manfaatnya gitu? Ada. Iya. Karena Ronaldo gitu hebatnya main bola, Pak. Lebih hebat penonton. Iya. Bodoh kali Ronaldo. Sudah di depan gawang pun bola. Harusnya kan ya kan? Padahal lebih hebatnya Ronaldo. Tapi itulah dia. Kemudian satuan pendidikan, dalam hal ini kepala madrasah melakukan penilaian terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Ya kembali lagi supervisi. Kemudian peserta didik. Jujur, pernahkah Bapak Ibu selaku guru murid disuruh menilai kita mengajar? Tanpa disuruh menilai mereka, Pak. Nggak usah dibuat namanya, nilai dulu. Bagus, ya. Tanpa disuruh menilai Ya. mereka. Tapi jangan tiap hari Pak ya. Ya. Cukup 1 semester sekali. Berupa angket aja Pak, tanpa nama, buat angket. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengajar menyenangkan? Bikin pilihan situ. Ya kan? Menyenangkan. B. Cukup menyenangkan. C. Tidak menyenangkan. Ternyata dipilih tidak menyenangkan. Gak apa-apa. Apa manfaatnya Bu? Koreksi. Nah, kalau ingin bermutu, ya begitulah. Jadi clue-nya Pak, madrasah kita harus bermutu. Inilah dia Pak, harus kita penuhi ya Pak. Seorang guru penuhilah standar proses. Ini dari teliti Pak, ya ini minimal. Jujur, maaf kalau betul madrasah Bapak, apakah sudah terpenuhi yang 8 standar ini? Ini minimal, ya wajar. Tapi optimis lah. Pokoknya tekad, motivasi harus ada. Makanya jangan main sendiri-sendiri. Bapak kepala madrasah. Motif. Ya harus stockholder madrasah itu satu visi, satu misi. Sama-sama bekerja sama-sama. Materi kita ya, Pak. Iya juga. Kalau madrasah kita